Selamat malam sahabat Karang Taruna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi bersama saya, host yang tidak pernah ganti-ganti. Nama saya mungkin udah banyak yang kenal ya, nama asli Sandi Parmisa Putra. Cuman untuk wilayah Cilograng banyak yang mengenal dengan nama Denet. Sesuai dengan requestan dari masyarakat, tentunya masyarakat Cilograng, potensi apa saja sih, potensi usaha apa saja sih yang bisa dikembangkan di Kecamatan Cilograng, terutama di desa-desa Cilograng, yaitu di 10 desa. Di sini saya akan membahas satu demi satu desa-desa yang ada di Cilograng, potensi yang harus dikembangkan sektor usahanya. Oke, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu Desa Cibareno. Desa Cibareno. Desa Cibareno, potensi yang pertama yang harus dikembangkan yaitu di sektor wisata. Sektor wisata yang harus dikembangkan yaitu sektor wisata pantai. Di mana di pantai Muara Cibareno itu terdapat banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikembangkan sesuai dengan hasil kemarin review kita di tempat wisata yang ada di desa Cibareno, yaitu Muara Cibareno. Di sana terdapat pantai yang sangat bagus dan indah. Juga terdapat flying camp atau flying camp lah, disebut dengan flying camp. Sesuai dengan kemarin obrolan dengan Pok Darwis yang ada di desa Cibareno, untuk kedepannya memang di desa Cibareno akan membangun flying camp yang sangat banyak, juga akan dibangun juga untuk memenuhi perkemahan di atas lokasi pantai. Terus ada juga yang akan dibangun tempat selfie. Nah, kita di sini akan gimana sih untuk pemasaran yang lebih bagus? Saran dari Karang Taruna Pasir Bungur, karena kita di sini konteksnya bukan mengangkat wisata yang ada di Pasir Bungur aja, tetapi kita akan mengangkat semua sektor wisata yang ada di Kecamatan Cilograng, supaya di 1 atau 2 tahun, 3 tahun ke depan wisata yang ada di desa di Kecamatan Cilograng supaya booming. Baik lagi ke desa Cibareno. Di sana ada pantai, terus ada flying camp. Flying camp. Cara untuk pemasaran yang lebih tepat, masukan dari kami Karang Taruna, di saat nanti flying camp sudah terbentuk, pihak Pok Darwis Cibareno ataupun Karang Taruna Cibareno, terus BUMDes Cibareno, di saat nanti flying camp sudah selesai atau bumi perkemahan sudah selesai, dari pihak Pok Darwis dan BUMDes Cibareno bisa diskusi bareng kecamatan untuk mengadakan perkemahan massal, atau bisa disebut perkemahan atau bisa disebut perkemahan akbar. Kenapa harus kayak begitu? Karena dengan perkemahan akbar yang dari SD sampai dengan tingkat SMA sederajat, itu banyak sekali nanti murid-murid yang datang. Otomatis kan semua murid itu pasti bawa HP. Nah, di saat mereka bawa HP dengan kondisi yang memang sangat bagus sekali sektor wisatanya, mereka pasti akan banyak selfie, upload Facebook, ada yang di IG, ada yang di TikTok. Nah, disitulah momen yang pas untuk marketingnya, pemasaran sektor wisata yang ada di situ. Di sisi lain menguntungkan untuk pihak Pok Darwis dan BUMDes, karena memang kan nanti di saat ada perkemahan akbar, otomatis kan nanti ada pemasukan yang besar. Terus nanti kan UMKM yang ada di situ pun pasti meningkat pendapatannya.
Terus nanti di saat nanti ada direncanakan camping akbar tuh tidak langsung semua sekolah camping, tapi bertahap. Misalkan di Senin, Selasa khusus buat SD, terus Rabu, Kamis khusus buat SMP sederajat, terus selanjutnya yang terakhir tingkat SMA. Dengan mengadakan camping secara global, secara semuanya yang ada di Desa Cilograng, pasti nanti di Kecamatan Cilograng pasti nanti otomatis kecamatan-kecamatan lain akan melirik. Kenapa? Karena memang sektor wisatanya bagus, tempatnya juga enak. Ada kemungkinan nanti dari kecamatan-kecamatan lain pun tertarik untuk datang ke Muara Cibareno, dan mengundang juga untuk wisatawan lokal untuk datang melihat kegiatan camping global itu. Jadi nanti sektor UMKM-nya pasti saya yakin bisa bertambah. Itu untuk sektor wisata ya, karena yang penting dari si Pokdarwis sama BUMDesnya mau ngobrol lah dengan pihak kecamatan dan desa-desa yang lain supaya bisa terrealisasi. Tapi untuk kalau tahun sekarang memang tidak bisa, tahun depan, karena memang kemarin pas kita ngobrol dengan Pak Jaro Erik, memang untuk tahun ini akan diadakan digenjot pembangunannya. Mudah-mudahan sih di akhir tahun pembangunannya bisa clear dan selesai. Terus yang kedua itu yang bisa dimanfaatkan jenis usaha di Desa Cibareno itu adalah koperasi otobus. Koperasi otobus. Kenapa koperasi otobus? Karena memang Desa Cibareno kan sekarang sudah mempunyai trayek ya, Cibareno Kebaya, Elep. Nah kalau bisa si BUMDes itu bisa meningkatkan, gandeng pengusaha-pengusaha muda yang ada di Cilograng yang mau membuka perusahaan otobus, tapi memang kan untuk persyaratannya sekarang kan agak susah. Jadi kalau misalkan BUMDes yang buka kan mungkin karena dekat dengan pemerintah akan gampang. Kayak contohnya kalau di Jakarta ada Kopaja, terus kalau di Jawa Barat ada Kobutri. Itu kan Kobutri memang koperasi yang ada di Jawa Barat, cuman pemilik kendaraannya itu terpisah, tidak satu orang, jadi beberapa orang, cuman di satu naungan, itu namanya Koputri. Nah, bisa juga di Desa Cibareno mengundang pengusaha-pengusaha yang ada di Cilograng yang tertarik untuk usaha di bidang transportasi, dengan catatan pihak Desa Cibareno atau BUMDesnya bisa mengembangkan trayek, tidak hanya untuk Kebaya, bisa ke Bogor, Cibareno Bogor tapi via Banten ya, Cibareno Bogor, Cibareno Serang, Cibareno Rangkas, Cibareno Merak, atau misalpun Cibareno Kalideres. Dengan dibukanya trayek yang sangat banyak dan juga mengundang pengusaha-pengusaha yang tertarik dengan perusahaan transportasi, otomatis nanti nilai plusnya memudahkan wisatawan untuk datang ke Cilograng. Karena kan kalau misalkan sekarang udah untuk persyaratannya deh saya jelaskan, karena memang saya dulu juga hobi banget di bis. Mungkin kalau misalkan Jaro Erik atau BUMDesnya mau mengajak saya dan saya lagi ada duit, saya tertarik, pasti saya juga ikutan itu untuk gabung ke koperasinya. Peraturan dari Dinas Perhubungan untuk saat ini untuk membuka bisnis di transportasi trayek ataupun misalkan wisata, yang pertama itu kita harus mempunyai 5 unit. Yang pertama 5 unit, yang kedua harus punya garasi, yang ketiganya itu harus mempunyai kantor. Jadi persyaratan dasarnya itu, baru kita bisa buka trayek. Karena mungkin kalau untuk buka trayek untuk perorangan susah, harus mempunyai 5 unit kan budgetnya harus tinggi. Tapi kalau misalkan dibentuk buat koperasi di Desa Cibareno sama BUMDesnya, nanti bisa gabung, ada 5 pengusaha, punya 5 mobil. Nah kita bisa ajukan aktenya ke Dinas Perhubungan. Jadi nanti kita bisa urus trayek mana aja yang kita bisa ambil. Nah di saat nanti misalkan mobil-mobil itu bisa jalan dengan trayek yang banyak dari Cibareno,
otomatis nanti untuk wisatawan lokal gampang mengakses kita ke Cilogram. Jadi nanti di setiap mobilnya itu kita bisa dijadikan bahan untuk pemasaran juga. Kayak contohnya di tetangga kita Provinsi Jawa Barat, Geopark, ada di elep-elep foto-foto Geopark. Nah kita pun gitu, nanti di elep-elepnya kita masukkan, kita tempel foto-foto wisata-wisata yang ada di Kecamatan Cilogram. Contohnya bisa Muara Cibareno, terus Arum Deras, terus Gua Lauk, Gua Gede, Situ Cimaista, terus ada juga Hutan Pinus, terus ada Curug Kante, sama Situ Cikamuning. Jadi semua terekspos. Karena memang kalau kita mau memajukan suatu daerah, memang konsepnya harus jenis usahanya beda-beda dari setiap desa ke desa, supaya nanti simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan dan emang saling keterkaitan. Jadi tidak jangan sampai gini, di saat desa ini bikin ini, desa itu juga bikin ini, nanti ujung-ujungnya nanti dua-duanya tidak akan maju. Makanya di sini kita sebagai pihak dari Karang Taruna memberi masukan terutama ke kecamatan sih, ke area Cilogram, memberi masukan ke desa-desa gimana kita kembangkan sektor ekonomi Kecamatan Cilogram supaya lebih baik dan lebih meningkat, karena memang kita ada di garda terdepan. Kalau ekonomi kita bagus, otomatis kan dilihatnya juga dari tetangga kita, provinsi tetangga kita, memang kecamatan kita itu potensinya bagus. Baik lagi ke perusahaan otobus. Nah nanti kalau misalkan dari pihak Desa Cibareno belum terlalu paham dengan peraturan yang akan dibuat, karena saya memang dulu lama di Jakarta, pernah nyuplai juga spare part bis dan sering ngobrol dengan pengusaha bis. Oke, nanti saya bisa bantu gimana caranya untuk bisa mengembangkan trayeknya. Nah, yang kedua kita masuk ke Desa Cirende. Nah, di Cirende itu ada pantai juga, namanya Pantai Muara Citarate, dari sektor wisata ya. Pantai Muara Citarate dengan hamparan pasir yang bagus dan juga ombak yang bagus juga. Dan ada satu nilai plus di Muara itu punya yang namanya muara, kalau nggak salah disebut tancang. Nah, untuk menggenjot supaya Muara Citarate lebih dikenal, karena kan katanya sih informasi tahun ini juga ke Muara Citarate akses jalannya akan dibangun. Masukan dari kita Karang Taruna, Muara Citarate bisa mengadakan kejuaraan perahu dayung tingkat desa, jarak pendek lah, jarak 100 meter, tapi dibagi jadi 3 tahap ya. Yang pertama tingkat SD, yang kedua tingkat SMP, yang ketiga tingkat SMA. Kenapa kami dari pihak Karang Taruna menyarankan itu? Nah, di saat ada kejuaraan, persis nanti sistemnya seperti kayak yang tadi saya bicarakan di Desa Cibareno. Di saat ada kejuaraan, otomatis pengunjung nanti banyak, bukan hanya sekolah-sekolah saja yang datang, tetapi nanti ada pengunjung-pengunjung lokal yang datang. Pemasukan ke desa ataupun ke BUMDes pun nanti ada. Nah, UMKM-nya pun jalan juga sama. Nah, itu pemasaran yang paling bagus. Nanti di saat banyak pengunjung, ya otomatis ya, namanya sekarang zaman era digital, ya pasti ambil foto, selfie, ini itu update Facebook, IG, tanpa disadari itu promosi yang sangat bagus dibandingkan dengan promosi yang kita kemarin adakan kayak podcast, wawancara, terus nge-shoot lokasi, review lokasi. Kalah dengan konsep yang seperti tadi, karena memang kalau misalkan YouTube kan cuma satu orang yang mempromosikan. Cuma kalau misalkan dibantu dengan banyak orang yang mempromosikan, otomatis boomingnya lebih cepat. Terus dari sektor usahanya, karena memang di Desa Cirende sudah ada kebun karet. Kami dari pihak Karang Taruna
menyarankan, jadi bukannya kita sok tahu atau misalkan ini, tapi kita kan untuk membangun kecamatan kita memang harus banyak sharing, dan juga kita harus ngasih masukan bila mana ada ide-ide yang memang bisa diterima, ya alhamdulillah, ya enggak apa-apa. Yang penting kita cuma menuangkan ide kita, adapun diterima dan enggaknya terserah dari pihak masing-masing. Kembali lagi ke Desa Cirene, ada kebun, ada karet. Kalau bisa di sektor pertaniannya, Desa Cirene bisa mengambil alih pembelian karet dari semua desa yang ada di Cilograng. Semua desa yang ada di Cilograng yang mempunyai masyarakat yang mempunyai kebun karet, di drop semua sama bumdesnya Cirene. Jadi satu pintu, dan memang nanti meskipun nanti keuntungannya kecil, tapi kalau dengan kuantiti pasti besar. Jadi masyarakat pun tidak pusing untuk membuang kemana saja. Jadi kita kalau memang mau bersaing, bukannya kita mau mengalahkan pengusaha yang lain atau swasta ya. Cuman kan yang namanya bisnis is bisnis, tidak ada pembatasan antara perusahaan plat merah dengan perusahaan swasta. Nah, di samping itu juga ada yang bisa dikembangkan selain di pertanian tadi karet, ada sablon. Karena memang saya kemarin dengar hanya Desa Cirene yang udah punya sablon. Nah, yang ketiga usaha yang bisa dikembangkan oleh BUMDes adalah sablon. Jadi nanti kedepannya semua usaha yang bergerak di bidang fashion yang ada di Cilograng, penyablonannya itu harus ke Desa Cirene dengan arahan dari pihak kecamatan, biar nanti si sablon itu tidak vakum, dan jangan ada yang menyaingi juga di desa yang lainnya, sampai di saat Desa Cirene sudah punya sablon, desa yang lain beli sablon, nanti ujung-ujungnya ini nggak baju, itu yang nggak baju. Jadi kita fokus di satu saja ya, sablon. Nanti ada kenapa saya menyarankan sablon dibesarkan di Desa Cirene, nanti ada kelanjutannya dibahas di pas desa yang lain, nanti masuknya ke sini juga. Terus untuk yang ketiga kita masuk ke Desa Pasir Bungur. Pasir Bungur terkenal dengan wisata arum deras. Nah, alhamdulillah karena memang saya juga warga Pasir Bungur dan saya kenal dekat juga dengan Kang Mudin sebagai kepala Pokdarwis. Informasi yang saya dapatkan memang tahun ini akses jalan di Pasir Bungur akan dibangun oleh Dispar. Dan untuk setelah akses jalan nanti selesai, insya Allah Kang Mudin akan didaftarkannya lokasi yang arum deras yang ada di Pasir Bungur ke kabupaten untuk diadakan kejurda, karena memang kontur sungainya memang cocok untuk dikembangkan, apalagi mengadakan kejurda ya. Jadi sistem pemasarannya nanti persis sama dengan Desa Cibareno, terus Desa Cirende yang kita bahas tadi, akan persis sama sistem pemasarannya. Nanti pemasaran kita manfaatkan untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke arum deras ini. Terus arum deras ini di saat nanti berkembang, nanti kan keuntungannya yang didapatkan dari desa ya mungkin pasti masuk ke PADES ya, ada pemasukan ke desa. Yang kedua pun pasti menyerap banyak tenaga kerja. Terus nanti UMKM pun jalan. Pokoknya semua yang ada di Pasir Bungur, Titik Star, Lebak Bening maupun di Bantarawi, UMKM jalan semua akan ada dampak positifnya. Terus di bidang usaha kita punya anak muda penggiat pertanian namanya Kang Debi. Dia sudah berhasil menanam cabai, jahe, kunil, kalau koneng lah bahasa Sunda mah. Nah, itu bisa dikembangkan melalui BUMDes ataupun di Mantri Tani. Tinggal tergantung dari BUMDesnya itu sendiri. Saran dari kami Karang Taruna, kalau bisa itu dikelola dari pertanian. Jadi kedepannya si cabai itu dibeli sama BUMDes, kuning dibeli sama BUMDes, pokoknya palawija lah dibeli. Kita produksi sendiri.
Jadi dibikin bumbu-bumbu yang udah jadi dan kita brandkan sendiri. Nah, untuk pemasarannya, karena maaf ya, karena Desa Gunung Batu di sini konsennya, kita bahas Desa Gunung Batu sebentar. Konsennya dia wisata kuliner dan dia juga ada desa mart. Jadi kita bentuk Desa Gunung Batu ini sebagai distributor. Dia yang distribusiin ke pedagang-pedagang. Jadi dari hasil pertanian yang kita kemas dari pasir bungur, kunir kita olah menjadi kemasan yang udah kering, cabai, terus jahe, terus lajak, lengkuas lah. Nah itu pun kita limpahkan ke Desa Gunung Batu sebagai market untuk pemasarannya. Nah yang ketiga juga ada pasar juga yang dimiliki Pasir Bungur. Pasar. Nah di sektor pasar ini bukannya saya menyinggung siapapun. Di sektor pasar ini kalau bisa si pasar dikelola maksudnya gini, kalau bisa pasar tuh dikurung ya dari belakang, jadi supaya satu pintu. Kenapa? Karena kalau satu pintu nanti kan di depan itu yang belanja kan di depan semua, otomatis kan akan menambah income dari parkiran, sudah jelas. Jadi kalau misalkan memang kalau mau maju, memang untuk 1 atau 2 tahun pasti tidak ada pemasukan ke desa. Cuma nanti kedepannya planning ke depan, planning jangka panjang yang akan membuahkan hasil. Dan yang saya herankan tuh di desa-desa kita itu kebanyakan tuh begini ya, bukannya saya menyinggung. Banyak yang ngomong kayak begini, lah percuma dan kayak mau jadi deui, ting jadi ting henteu. Mungkin orang mau menikmati, salah anggapan persepsi seperti itu. Meskipun misalkan nanti kita tidak menjadi kepala desa lagi, tapi setidaknya anak cucu kita bisa merasakan kemajuan itu. Jadi untuk pasar, kami dari pihak Karang Taruna menyarankan itu. Terus kalau bisa itu pasar tuh menggandeng pihak swasta untuk pembangunan WC. Tergantunglah nanti untuk pembagiannya seperti apa. Kalau misalkan ada yang minat dari masyarakat mau bangun WC di pasar, yo silakan dia ngobrol ke kepala pasar supaya bisa lebih maju pasar itu sendiri. Terus kita masuk ke desa yang keempat, yaitu desa Cilograng. Nah di Cilograng itu ada wisata. Yang pertama di sektor wisata ada Guha Gede. Guha Gede potensinya bagus untuk 2 tahun 3 tahun ke depan. Memang untuk akses jalan sekarang belum bisa dibuka, masih bisa jalan kaki. Kalau misalkan ya kondisinya lagi musim kemarau, bisalah motor gitu, meskipun agak sulit tapi masih bisa dipaksakan. Nah di Guha Gede itu memang tempatnya indah, pantainya juga bagus. Nah sistemnya nanti kedepannya bisa diterapkan kayak sistem di Muara Cibaron dan Citarate, mengadakan event lah, mengundang yang kita manfaatkan di sini di sektor pendidikan, karena memang sektor pendidikan gampang untuk diajak diskusi dan kita pun bisa ngobrol dengan pihak kecamatan untuk mengadakan event di Guha Gede. Nah dari sektor pertaniannya, peternakan, karena memang arah-arahnya ke pantai. Setahu saya itu kalau pinggir-pinggir pantai itu bagus untuk berternak kambing, sapi, sama kerbau. Dari kambing kita bisa produksi susu kambing, sapinya bisa produksi susu sapi. Untuk pemasaran baiklah kita ke Desa Gunung Batu. Jadi si Desa Cilograng fokus untuk konsep di peternakan, dia fokus untuk mengambil susu dari kambing atau dari sapi. Untuk pelemparan penjualannya kita lempar ke Desa Gunung Batu, karena Desa Gunung Batu itu kan sentral ekonomi di Cilograng. Jadi tadi contohnya dari Pasir Bungur ada pertanian masuk ke Gunung Batu, dari peternakan juga masuknya nanti ke Gunung Batu. Jadi Gunung Batu kita khususkan Desa Gunung Batu khusus untuk divisi pemasaran, distributor lah. Terus nah kita bahas yang ketiga, karena mayoritas di Desa Cilograng itu banyak tukang jahit. Nah, kita buka konveksi di sana. Nah, konveksi ini bisa gabung dengan kecamatan, dinas kesehatan, sama dinas pendidikan. Jadi, untuk
tiga sektor ini, Pak Jarwo dan BUMDesnya harus bisa komunikasi dengan tiga sektor ini supaya nanti usahanya hidup. Karena kan dinas pasti tiap tahun jahit baju batik atau APD, PDH. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menghidupi konveksi itu yang ada di desa Cilograng. Nanti untuk pembuatan kaos olahraga di sektor pendidikan ataupun misalkan kecamatan pendidikan ataupun kesehatan pasti kan butuh training, terus kaos olahraga lah. Nanti kan butuh disablon nih. Nah, untuk penyablonannya lari ke desa Cirende, karena desa Cirende sudah punya sablon. Otomatis untuk pembuatan baju dibuat di desa Cilograng, penyablonan di desa Cirende, pemasaran balik lagi nanti ke desa Gunung Batu. Jadi untuk tiga desa dalam satu bentuk usaha, tiga desa mempunyai tiga keuntungan. Jadi tidak ada yang bertolak belakang, semuanya bersinambung lah. Jadi saling membutuhkan dan memang saling menguntungkan. Dari sektor tadi passion ya, karena memang di desa Cilograng passionnya bagus. Banyak penjahit-penjahit yang memang udah profesional, karena memang concernnya di sana banyak kan yang kerja di bagian menjahit di Jakarta konveksi lah istilahnya. Terus kita